Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 8 yang di sini akan mempresentasikan materi dari manajemen risiko bank syariah yang berjudul Manajemen Risiko Pasar pada Bank Syariah. Sebelumnya, perkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama, Kris Nilam Cahya. Yang kedua, Mirsa Hilgayanti. Yang ketiga, Nura Hariska. Dan yang keempat ialah Duyana. Di sini kelompok kami membagi materi menjadi 5 subbab. Yang pertama ialah pengertian risiko pasar. Yang kedua ialah proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Yang ketiga ialah sumber-sumber risiko pasar bank syariah. Yang keempat, tujuan manajemen risiko pasar. Dan yang terakhir yaitu penerapan manajemen risiko pasar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar atau dapat disebut dengan adverse movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Risiko ini sangat berkaitan dengan faktor sistemik di mana terdapat korelasi antara instrumen produk, mata uang, atau pasar, atau dapat disebut dengan systemic risk atau correlation risk. Jadi, dapat diartikan bahwa manajemen risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses identifikasi dan pengukuran resiko pasar. Yang pertama, ada identifikasi resiko pasar. Bank harus memiliki proses identifikasi resiko yang disesuaikan dengan resiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis bank yang meliputi resiko suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Ada beberapa tahapan dalam identifikasi resiko, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Menyusun daftar resiko secara komprehensif. Resiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Selain itu, perlu dicatat faktor-faktor yang mempengaruhi resiko secara terperinci. Besarnya kerugian akan menentukan level resiko yang akan dihadapi nantinya. 2. Menganalisis karakteristik resiko yang melekat pada bank Islam, resiko yang melekat pada produk maupun kegiatan usaha bank. 3. Menggambarkan proses terjadinya resiko dengan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya resiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah resiko akan terjadi. 4. Membuat daftar sumber terjadi resiko untuk masing-masing resiko. 5. Menentukan pendekatan atau instrumen yang tepat untuk identifikasi resiko. Selanjutnya, yang kedua, ada pengukuran resiko pasar. Bank wajib memiliki sistem atau model pengukuran resiko pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait resiko pasar, baik kondisi normal maupun dalam kondisi stres. Sistem pengukuran resiko pasar antara lain sebagai menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Mencakup seluruh eksposur resiko pasar baik saat ini maupun pada potensi di masa depan, dan mampu melakukan mark to market. Dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru. Memperhitungkan eksposur resiko pasar yang dilakukan dengan opsi, baik opsi yang eksplisit maupun opsi yang melekat.
memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala, didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai, dilengkapi dengan analisis skenario dan stress testing, terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur pemerintah maupun proses alokasi media internal. Yang terakhir, alat pengukuran itu harus dapat mengukur eksposur risiko inherent yang dapat dikuantifikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber resiko pasar bank syariah. Resiko pasar muncul akibat dari bank yang mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, telah terjadi perubahan instrumen pasar dari aset bank. Yang kedua, terjadi gejolak dan perubahan likuiditas pasar. Yang ketiga, neraca bank terdapat long atau short position pada rekening falasnya. Dan yang keempat, terdapat gap antara tingkat sensitivitas aset atau aset sensitif aset dan tingkat sensitivitas hutang atau rate sensitive liability. Selanjutnya ialah sumber-sumber risiko pasar bank syariah. Risiko pasar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk adalah risiko yang dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti kenaikan suku bunga BI rate. Yang kedua ialah specific market risk, yaitu resiko pasar serasa spesifik. Specific market risk ini ialah suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Bank Indonesia sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. Tujuan manajemen risiko pasar. Pada dasarnya, tujuan manajemen risiko secara umum yaitu mengendalikan risiko yang kemungkinan terjadi agar tidak mengalami banyak kerugian. Tujuan manajemen risiko menurut Karim yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang risiko bagi pihak pembuat kebijakan. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, meminimumkan kerugian dari berbagai risiko yang tidak terkontrol. Yang keempat, mengukur eksposur dan pemusatan risiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko pasar. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam penerapan manajemen risiko itu sekurang-kurangnya harus mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, pengawasan aktif komisaris, direksi, dan DPS. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.